Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan balik lagi di Moy Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu plamodel kit terbaru di tahun 2025. Yang sebenarnya sih nggak terlalu baru juga sih, karena sudah dirilis di bulan Januari kemarin. Bertepatan dengan dirilisnya Zigwaks di bulan Januari 2025, yaitu Liber Priest. Tapi sekarang kita akan mencoba untuk membahas class up-nya guys, atau kelas lanjutannya, yaitu Liber Bishop. Dan kemarin sih gue udah nemuin, yaitu untuk armor class up-nya yang sudah gue upload di waktu kita lagi vlog di Shinjuku guys. Jadi gue sudah nemuin untuk armornya di salah satu toko mainan di Shinjuku, namanya Yellow Submarine. Sebenarnya sih ini agak sulit ditemukan di Jepang, khususnya untuk armor class up-nya dan juga Liber Priest-nya ya, karena kemarin pada saat launching di tanggal 17 itu stoknya tipis banget guys untuk Liber Priest ini. Dan sampai dengan saat ini gue cari ke toko-toko yang lainnya juga sulit banget untuk ditemukan untuk pelamu kitnya. Jadi ini adalah nggak tahu ya kalau di Jepang sekarang lagi langka guys. Dan alhamdulillah kita bisa mereview dan kita bisa melihat di sini sudah ada Liber Bishop yang merupakan kelas 3 atau kelas lanjutan dari Liber Priest ya guys, gitu. Jadi perawakannya seperti ini teman-teman. Ya simpel aja teman-teman, jadi 30 Minute Fantasy ini adalah salah satu varian dari 30 Minute Figure yang sudah diterbitkan mungkin sejak tahun 2023 kemarin. Kalau misalkan kalian tahu yang namanya 30 Minute Mission, 30 Minute Sister, dan sekarang adalah 30 Minute Fantasy yang sudah diterbitkan di tahun 2024. Untuk job class-nya sendiri ini termasuk lumayan banyak teman-teman di 30 Minute Fantasy ini. Mulai dari Liber Priest, Liber Knight, Liber Republic, terus apa lagi? Itu banyak banget. Dan di sini ada dua bangsa ya. Jadi modelnya tuh seperti game-game RPG gitu teman-teman. Jadi dibagi antara dua bangsa, antara kelas Liber dan juga kelas Rosan. Mungkin kalian bisa ngecek sendiri di websitenya, yaitu di Bandai Hobby Site-nya teman-teman. Dan di sana akan banyak banget deskripsi terkait dengan produk, kelas, dan juga beberapa updatean terbaru lainnya. Misalkan seperti untuk kelas baru yang akan diterbitkan di bulan Maret ini, yaitu untuk Liber Archer ya teman-teman. Kayaknya sih menarik menurut gue, karena gue suka banget dengan job class jarak jauh seperti Archer. Gue suka sih, gue suka. Dan juga nanti juga ada Liber Mage atau Liber ini ya. Kalau nggak salah sih namanya Liber Mage guys. Jadi kemungkinan sih agak sama penampilan dengan ini. Jadi model-model job class yang menggunakan tongkat gitu teman-teman. Itu bakal menarik banget sih menurut gue, dan nanti bakal kita review juga. Kemungkinan nanti barangnya akan dirilis di tanggal 22 Maret ini. Mungkin udah gue spill di video review gue sebelumnya untuk Liber Priest-nya. Kalian bisa nonton di video gue yang sebelumnya. Kalau job Liber Priest ini sebenarnya adalah job kedua. Yang pertama adalah silhouette. Jadi silhouette itu adalah semacam base jobnya teman-teman. Jadi bentuknya tuh murni seperti manusia pada umumnya. Dan ketika ingin dinaikkan kelasnya, dia harus mendapatkan armor tambahannya. Dan di sini untuk priestnya sendiri sudah disediakan untuk expansion, atau biasanya kalau di Gundam itu ada option partnya untuk naik kelas ke job priestnya. Dan untuk ke Liber Bishopnya kalian harus mencari lagi atau membeli lagi paket expansionnya. Kalau kemarin gue dapat itu di harga 770 yen teman-teman. Jadi ya menurut gue sih cukup terjangkau ya untuk kit yang gue rasa ini bagus banget. Serius, ini bagus banget teman. Oke, kita masuk ke bagian materialnya teman-teman ya. Jadi kemarin sebenarnya gue udah sempat untuk videoin terkait dengan assembly-nya atau merakitnya. Dan secara keseluruhan gue bisa bilang untuk kit seharga, ini untuk yang job 2-nya dulu ya, untuk Liber Priest-nya. Jadi untuk Liber Priest-nya dan juga untuk fitur, dan juga untuk bahannya, itu gua rasa sih ini cukup oke di kelas kit seharga 2.200 yen. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis gitu. Warnanya juga nggak terlalu monoton menurut gua. Jadi gua bisa bilang ini cukup oke dari segi bahannya gitu. Dan juga yang paling gua senang di sini untuk bahan-bahan yang kalian bisa lihat ini di warna-warna ungunya guys. Ini sebenarnya adalah gimmick untuk fabriknya atau untuk kain-kainnya teman-teman. Ini kelihatan hidup banget. Jadi itu ada semacam lekukan-lekukan kain dan juga ada semacam motif, bukan motif batik ya. Ini motif-motif dari mungkin kerajaannya gitu ya, motif dari kerajaannya.
Jadi kalau misalkan kalian post seperti ini tuh, serasa hidup banget. Jadi ini sudah detail banget untuk bahannya. Dan juga ini sudah gua lining, sudah gua pakaikan untuk aksen liningnya. Dan di sini kalian bisa lihat detailnya tuh keren banget. Serius, ini detailnya keren banget guys. Kalian kalau misalkan sedikit rajin untuk lakukan detailing, mungkin hasilnya akan lebih baik daripada ini teman-teman. Serius, ini keren banget. Dan untuk bahan di armor job 3-nya itu di Liber Priest-nya, gua rasa sih juga ini cukup oke. Meskipun di sini tidak menggunakan warna-warna seperti special coating gitu ya. Kalau di Gundam namanya special coating gitu. Jadi bukan warna special coating. Ini menurut gua sih lebih ke amplified color guys gitu. Kalau misalkan kalian di figure standar itu kan ada ya seperti amplified color gitu. Jadi kelihatan seperti agak mengkilat. Seperti itu. Agak mengkilat dan agak apa ya? Kesannya tuh agak mewah lah gitu. Jadi gua bisa bilang secara bahan, khususnya di bahan Liber Bishop-nya ya, ini harganya 770 yen, ini udah oke banget teman-teman. Serius, ini oke banget. Oke, lanjut ke bagian fitur. Mungkin gue sedikit akan mengulas terkait dengan apa sih isi dari salah. Apa sih isi dari Liber Bishop untuk class up armor yang kita dapatkan di sini? Sebenarnya di sini tuh ada beberapa yang kita dapatkan. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya guys untuk class up ini. Hanya mungkin seperti tambahan-tambahan minor kalau menurut gue pribadi ya. Minor aja teman-teman. Di sini itu nggak terlalu banyak isinya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 apa ya? Gue bisa bilang 12 parts atau 12 tambahan yang ada di job class ketiga ini. Nah, di sini sudah ada beberapa penjelasan terkait dengan pembagian penambahan atau class up-nya dari job class Liber Bishop ini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini mulai dari kepala, Jadi di sini mulai dari kepala, badan, tangan, pinggang, kaki sampai dengan senjatanya itu semuanya di up class di sini teman-teman. Jadi seperti penambahan efek gold-nya itu gua rasa sih di job class ini nih yang paling menarik. Kalau gua lihat di beberapa job class seperti Liber Knight dan juga di Liber Lepaprit itu sedikit apa ya, tidak terlalu mencolok gitu. Tapi kalau di sini beda, ini mencolok banget. Makanya gue suka banget dengan desain dari Liber Bishop ini teman-teman. Misalkan untuk penggunaan crown-nya, terus juga penggunaan di bagian shoulder-nya, terus ada penambahan efek-efek kain dan juga penambahan armor di bagian bodi depan dan belakangnya. Ini keren banget, serius, ini keren banget. Ini coba gue copot ya. Coba gue copot, karena kita udah mulai membahas tentang fitur. Kalau fitur ini harus detail banget guys, karena gue suka banget membahas tentang yang menjadi hal-hal yang paling signifikan untuk Plamokit guys, gitu. Jadi ini penampakannya guys. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini di bagian belakang juga ada penambahan, ini semacam apa ya, perisai kalau menurut gua. Mungkin nanti bisa dipasangkan di beberapa bagian, khususnya untuk bagian tangan ini ya, karena ini masih ada slotnya banyak banget guys, gitu. Jadi kemungkinan masih bisa dipasangkan untuk bagian-bagian yang lainnya, gitu. Dan juga yang paling gue suka di sini adalah untuk senjata sebenarnya. Dari seluruh penambahan yang mungkin apa ya, gue rasa tuh masih nggak terlalu signifikan. Yang paling signifikan itu adalah di senjatanya. Karena kalau kalian lihat di Liber Priest-nya, itu di job keduanya, itu senjatanya biasa aja. Serius, itu biasa aja. Kalau misalkan bisa kalian lihat di sini, ini senjatanya tuh cuma gini aja guys. Jadi cuma putih gitu, terus ada semacam blue crystal di ujungnya. Jadi simple banget. Dan ketika di up class, keren banget jadinya, serius ini keren banget. Padahal cuma ditambahkan, mungkin ini cuma sedikit sentuhan aja teman-teman. Jadi aja semacam frame tambahan di bagian atasnya ini untuk apa ya, melingkupi blue kristalnya supaya tambah mewah. Terus juga di bagian bawahnya ini. Ini enaknya kalau misalkan ini kan bentuknya seperti extender gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian berdirikan itu bisa digunakan sebagai penyanggahnya gitu. Penyanggah dari apa Plamokitnya ini teman-teman. Jadi biar nggak gampang jatuh juga gitu ya. Dan juga di bagian
badan ini juga gue suka banget karena, nggak cuma frame doang yang kita dapatkan, tapi juga kita mendapatkan gimmick untuk fabriknya atau untuk kainnya, teman-teman. Nah, di sini, ini udah detail banget, ada lakukan kainnya, terus ada motifnya, terus juga, lining juga ini udah tebel banget menurut gua, ini udah jelas banget kelihatan detailnya. Ini, wah keren banget sih. Dan juga untuk mahkotanya ini yang mungkin yang gua rasa juga paling mencolok di bagian kepala ini. Karena kalau misalkan kalian lihat di Liber Priest ya, itu hanya biasa aja teman-teman untuk bagian kepalanya. Jadi nggak terlalu mencolok juga. Cuma seperti apa ya? Seperti armor pada biasanya gitu. Tapi begitu ditambahkan mahkota seperti ini, wah ini keren banget, serius ini keren banget, keren banget. Dan juga ada penambahan, di bagian, sekitaran gauntlet, mungkin ini ya, masih di pergelangan tangan gitu. Jadi ini ada semacam, apa ya, ya armor di bagian inilah, lengan gitulah guys. Ini keren sih, ini simple simple, tapi menurut gua sih ini cukup signifikan untuk menambah nilai estetik dari plamodel kit ini. Dan juga ada penambahan untuk di bagian waist. Mungkin dari semua penambahan yang udah gua sebutin tadi, ini yang paling minim menurut gua. Iya, ini paling minim. Karena cuma kecil banget guys seperti ini. Gua nggak tahu sih ini apa maksudnya. Apakah ini sebagai lambang dari negaranya atau gimana, gua nggak tahu. Cuma ini yaitu minim banget gitu, kecil gitu. Kalau misalkan ini dibuat sedikit besar mungkin ya agak mencolok, mungkin bagus ya. Tapi ya sudahlah karena kita sudah menerima pakemnya dari pabriknya, tapi ya udah deh. Nggak patut dikomplain. Oke, kita lanjut ya. Dan di bagian deker di kaki juga kita dapat, ini juga termasuk besar teman-teman, dan juga ini presisi ya. Jadi memang untuk, bagian dekernya ini memang sudah disediakan semacam, mungkin sudah memang disiapkan ya untuk dipasangkan deker. Jadi untuk yang deker awalnya di job keduanya, itu ada semacam segitiga di ujungnya ini guys. Jadi ini memang udah pas banget ketika kalian cocokkan seperti ini. Dan ketika ini dijadikan satu seperti ini, nah ini udah cocok banget. Makanya ini gua bilang presisi karena ini udah detail banget. Serius, ini detail banget guys. Dan gua sih agak sedikit expect dengan beberapa slot yang masih kosong guys. Ini banyak banget slotnya. Misalkan di bagian telapak kaki ini, mungkin di apa ya, di atas telapak kaki inilah. Ini juga masih ada kosong. Kemungkinan masih bisa ditambahkan untuk armor yang lainnya. Apakah nanti juga ada job 4-nya atau semacam job apa ya, job kombinasi gitu kemungkinan. Nah, ini bisa ditambahin juga guys. Terus di sekitaran betis juga ada. Ini kemungkinan juga bisa ditambahkan untuk armornya. Dan ini kayaknya menarik banget sih kalau misalkan nanti bisa ditambahin dari job-job lainnya juga. Terus juga di belakang ini banyak banget. Tapi kemungkinan ini adalah untuk stand base-nya guys. Kalau untuk dua ini. Tapi nanti bisa kalian kreasikan juga sih sebenarnya. Dan di bagian tameng juga sama, ini ada slot juga. Kemungkinan sih bakal jadi ini ya. Kalau feeling gua sih semacam kombinasi ke job-job yang lainnya juga guys, seperti itu. Dan kemungkinan juga slotnya bakal sama gitu, karena kalau kalian misalkan lihat di humanoid-nya itu juga rata-rata sama guys posturnya. Kecuali juga ada yang dia tuh bantet, table gitu ada. Cuma, yang posturnya seperti ini tuh juga banyak guys. Jadi kemungkinan bisa kalian gunakan armor dari job yang lainnya juga, gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang artikulasinya. Mungkin, secara keseluruhan ini nggak terlalu berbeda dengan job 2 yang sudah gua jelasin di video sebelumnya, teman-teman. Jadi untuk, di sini mungkin gua ingin sedikit membahas terkait dengan perbedaan antara job 2 dan job 3-nya, gitu. Mungkin kalau secara artikulasi tidak akan jauh berbeda dan tidak akan jauh berubah, teman-teman. Mungkin yang menjadi catatan gua adalah, di bagian bahu, karena ini, up class-nya cukup, besar dari segi ukuran, kemungkinan akan mempengaruhi gerakan dari tangannya ini, teman-teman. Mungkin sedikit terbatas karena nanti akan nyenggol ke bagian, kepala ya. Jadi, mungkin ini sedikit berkurang, tapi nggak terlalu signifikan sih. Ini masih cukup oke sih kalau menurut gua, tuh. Masih cukup lumayan lah kalau misalkan kalian gunakan ke, beberapa pose. Bahkan pose-pose ekstrim pun bisa kalian gunakan untuk job ini, teman-teman.
gitu. Mungkin, itu sih. Mungkin yang menjadi catatan di sini adalah untuk senjata dan juga, tangannya teman-teman. Khususnya lebih ke tangan sih, kalau menurut gua lebih ke tangan. Jadi ini tuh longgar banget, nggak presisi. Jadi kalau misalkan kalian ini nih, ini longgar banget, jadi, goyang-goyang gitu ya, jadi nggak terlalu apa ya, meskipun secara estetik ini nggak masalah, cuma dari segi fleksibilitasnya yang agak kurang. Misalkan kalau kalian posekan ini dengan, posisi tangan ke bawah seperti ini akan turun. Nah, ini turun sendiri teman-teman. Jadi, agak kurang gitu ya menurut gua, agak kurang. Jadi nggak bisa statis gitu, nggak bisa ini. Jadi itu, tuh turun-turun sendiri, longgar soalnya. Mungkin kalau kalian ingin akalin, kalian bisa tambahkan double tip atau kalian tambahkan ya semacam perekat gitu ya, supaya ini juga nggak terlalu, longgar gini teman-teman. Dan juga di bagian mungkin di bagian kaki, khususnya di bagian penghubung antara bagian waist dengan bagian kakinya ini, karena ini menggunakan semacam, apa ya, bukan rok sih, ini lebih ke, ya ini aksesoris lah untuk bagian kain-kain di sekitaran pinggang ini. Sebenarnya dari segi, artikulasi ini sedikit mengganggu teman-teman, ini sedikit mengganggu ya. Karena kalau kalian ingin menggerakkan bagian kaki ini, nah ini nggak bisa sampai ke atas banget gitu, nggak bisa sampai yang, apa namanya, fleksibel banget, dan ini nanti akan mempengaruhi gerakan dari waist-nya. Jadi kayak semacam patahan gitu guys, jadi nggak kelihatan, apa ya, estetiknya tuh kurang. Jadi kalau misalkan kalian ingin pose, ya mau nggak mau jangan terlalu mencolok untuk bagian kaki ini, mungkin ya semacam gerakan-gerakan biasa aja gitu. Yang biasa tuh gimana sih, Bang? Aduh aduh. Ya misalkan kalian cuma pose berdiri kayak gini, terus, apa namanya, ya pose-pose inilah, pose-pose cool yang kayak gini, terus, apa namanya, nggak terlalu mencolok di bagian kaki gitulah, jadi biar kelihatan estetiknya lebih dapat aja, teman. Kalau untuk kepala sih gua udah nggak komen lagi, guys. Ini kepalanya udah bagus banget, serius. Ini artikulasinya oke banget, kokoh dari segi struktur, dan juga fleksibel banget, guys. Fleksibel banget. Ini sampai lu noleh ke belakang aja ini masih bisa nih. 360 derajat. Ini keren banget sih. Ini keren banget, serius. Gitu. Dan mungkin yang lain terkait dengan, artikulasi mungkin di bagian kaki ya, ini sudah fleksibel banget. Ini udah fleksibel banget. Ini udah kalian mau pose duduk sila pun ini bisa, guys. Ini gua contohin ya kalau untuk duduk sila. Ini bisa, guys, serius. Ini bisa. Duduk sila tuh. Gini. Ini bisa. Jadi, ini keren banget sih. Makanya gue bisa bilang, kit ini menjadi salah satu kit yang, gue rasa di tahun ini juga yang bagus banget dari segi, artikulasi dan juga strukturnya. Karena ini kokoh banget, guys, serius. Dari segi artikulasinya keren banget, dan ini juga, apa ya, gue bisa bilang sih, realistik banget lah untuk, apa, strukturnya gitu. Kalian bisa pose-posein sesuai dengan, ya pose manusia pada umumnya gitu. Ya namanya juga humanoid, plastik model ya. Gitu, guys. Ini sumpah ini keren banget. Mungkin yang ini menjadi catatan sedikit di gua adalah di bagian tangan aja sih sebenarnya. Ya, di bagian tangan aja sih. Mungkin karena ini sudah di class up gitu ya, udah di-upgrade ke kelas berikutnya, dan ini bebannya juga pasti lebih berat daripada sebelumnya untuk bagian senjata ini. Jadi, ya saran gua kalau misalkan kalian ini ingin mengurangi, kelonggarannya, kalian bisa menggunakan double tip, teman-teman. Karena ini, cukup krusial sih kalau misalkan kalian ingin pose ke beberapa pose tertentu. Takutnya nanti ketika kalian pose, ini akan gerak-gerak sendiri gitu, jadi nggak estetik aja, gitu. Dan juga, mungkin isu yang lainnya, kalau untuk bagian waist ini mungkin masih bisa kok gue toleransi ya, karena ini terlalu kecil. Ini terlalu kecil, teman-teman, gitu. Mungkin itu aja sih isunya, gue rasa itu aja. Oke. Oke, saatnya kita menyimpulkan. Jadi, berdasarkan analisis gua, mulai dari harga, fitur, bahan,
kelebihan dan kekurangannya. Khususnya untuk armor class up-nya ya teman-teman. Jadi kalau untuk Liber Priest-nya atau job keduanya kemarin kan sudah gua review dan sudah gua kasih nilai. Dan sekarang khusus untuk Liber Bishop-nya sebagai job class ketiganya teman-teman. Gua bisa kasih nilai sih 8,5 dari skala 10. Serius, itu angka yang proporsional banget untuk job class ini. Dengan harga yang murah, tapi fitur dan bahan sekaligus estetiknya itu dapat semua di job class ini. Ini keren banget. Serius, ini keren banget. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share pada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua untuk mengetahui beberapa informasi terbaru terkait dengan plastik model, pergundaman, dan juga jenis mainan-mainan yang lainnya, yang akan langsung gua upload di Instagram gua nanti. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, dan Merdeka Indonesia. Dan gue ingin berterima kasih kepada seluruh anggota Moyo Society yang telah mendukung keberlangsungan dari channel ini. Gue doain kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin.